Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bertemu kembali di kelas tutorial online pada mata kuliah pengantar bisnis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pertemuan keempat ini, materi yang dipelajari ialah business plan dan elemen-elemen apa saja yang termuat dalam business plan. Sebelum mengikuti kelas ini, Bapak dan Ibu mahasiswa dihimbau untuk membaca dan memahami buku materi pokok pada pengantar bisnis pada modul keempat, materi inisiasi dan materi pengayaan yang telah disediakan. Lalu setelah mengikuti kelas ini, Bapak dan Ibu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan yaitu pertama, pengertian perencanaan, kedua, hierarki rencana, ketiga, pengertian perencanaan strategi, keempat, elemen aktivitas pelaksanaan entrepreneurial dalam aktivitas bisnis atau business plan, kelima, yaitu pengertian aktivitas entrepreneurial, keenam, komponen-komponen aktivitas entrepreneurial, ketujuh, business plan, kedelapan, komponen-komponen pendukung business plan, kesembilan, isi business plan, dan kesepuluh, isi business plan secara umum. Baik, yang pertama saya akan jelaskan secara singkat yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang menetapkan di awal berbagai hasil lahir yang ingin dicapai perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, hierarki rencana yaitu menggambarkan keterkaitan antara berbagai jenis rencana yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk hierarki rencana. Seperti pada piramida berikut yang dimulai dari vision, mission, objektif, strategi, pelisai, prosedur, rules, programs, dan budget. Selanjutnya ada elemen pelaksanaan aktivitas entrepreneurial dalam business plan. Terdapat dua pendekatan di sana, yaitu pendekatan pertama berupaya menemukan ciri-ciri kepribadian yang menjadikan seorang itu entrepreneur. Jadi seperti apa sih ciri-ciri kepribadian seorang entrepreneur itu? Ada banyak Bapak dan Ibu mahasiswa, tapi saya jelaskan ada 4 yang paling bisa dilihat, yaitu pertama ada needs for achievement, yaitu hasrat untuk berprestasi. Kedua ada risk propensity, yaitu kecenderungan mengambil resiko. Ketiga ada internal locus of control, itu memiliki kehendak atas segala kehidupannya dan tindakannya. Keempat itu ada ambiguity, di mana dia memiliki toleransi yang tinggi terhadap ketidakjelasan hasil. Ya, selanjutnya itu ada pendekatan kedua, yaitu lebih menekankan aktivitas apa saja dilakukan oleh seorang entrepreneur. Jadi aktivitas seperti apa sih entrepreneur itu lakukan? Yaitu pertama, dia itu mengenali peluang usaha. Setelah mengenali peluang usaha, dia menilai peluang usaha tersebut. Setelah mengenal dan menilai, dia juga akhirnya menemukan ide usaha. Setelah menemukan ide usaha, dia mengumpulkan sumber daya. Sudah mengumpulkan sumber daya, dia membentuk usaha baru. Usaha baru tersebut dijalankan dan dikelola dengan menghadirkan sebuah inovasi. Selanjutnya saya jelaskan itu business plan. Apa itu business plan? Business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang berada di lingkungan eksternal perusahaan. Terakhir yaitu konsep-konsep pendukung business plan, yaitu ada yang pertama ada perencanaan, kedua peluang usaha, ketiga keunggulan bersaing, keempat operasionalisasi rencana usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat ini. Semoga Bapak dan Ibu mahasiswa dapat mempelajarinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk aktif dalam forum diskusi yang telah disediakan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.